Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal mengenai Statement of Comprehensive Income dan Statement of Change in Equity. Untuk soal yang pertama, kita akan bahas dulu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini terdapat saldo dari buku besar milik Jani Company pada 31 Desember 2020. Di sini ada akun dan nominal saldonya. Untuk akunnya ini memang kalau di akuntansi keuangan 1 itu biasanya tidak disusun berurutan. Jadi kita yang harus menentukan akun tersebut masuk ke kelompok akun apa. Apakah masuk ke dalam kelompok aset, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, ataupun kelompok beban. Jadi yang menentukannya itu adalah kita sendiri. Selanjutnya dari akun dan nominalnya diketahui lagi besarnya income tax-nya. Income tax-nya itu adalah sebesar 40%. Permintaannya itu diminta untuk membuat comprehensive income statement dengan menggunakan single statement. Terus juga yang pastinya diminta membuat earning per share-nya apabila outstanding ordinary shares-nya itu sebesar 50.000 lembar. Untuk penyelesaiannya, kita buat dulu comprehensive income statement. Untuk formatnya itu sama seperti yang di materi, ada nama perusahaannya. Di sini ada perusahaannya Jani Corporation. Kemudian ada jenis laporannya yaitu comprehensive income statement. Terus ada periodenya for the year ended Desember 2020. Untuk menyusunnya yang pertama itu ada sales. Apa aja yang masuk ke dalam kelompok sales atau revenue? Itu yang pertama ada sales revenue. Di soal diketahui sales revenue-nya sebesar 1.500.000. Kemudian ada lagi komponen sales yaitu ada sales return and allowance sebesar 140.000. Kemudian ada lagi sales discount sebesar 45.000. Untuk total pengurang revenue-nya atau sales-nya itu sebesar 185.000. Maka net sales revenue-nya itu sebesar 1.500.000 dikurang 185.000 dapat 1.315.000 rupiah. Kemudian setelah komponen sales itu kita mencari adalah HPP, komponen HPP atau cost of goods sold. Untuk COGS-nya ini di soal diketahui sebesar 620.000. Masuk 620.000 sehingga gross profit-nya itu sebesar dari net sales dikurang sama COGS dapat 695.000 rupiah. Selanjutnya setelah mencari gross profit kita harus mencari berapa total expense-nya. Nah, total expense-nya ini ada komponen yang pertama itu ada selling expense. Selling expense diketahui di soal itu sebesar 195.000. Kemudian ada administration and general expense itu sebesar 100.000. Maka total expense-nya itu adalah sebesar 295.000. Setelah dari total expense, kita cari other income dan other expense-nya. Untuk other income, di soal itu adanya hanya interest revenue. Interest revenue-nya sebesar 80.000. Ada di soal. Nih, paling atas 80.000. Kemudian other expense. Other expense-nya di soal itu ada loss on sale of plant asset. Diketahui di soal loss on sale of plant assetnya sebesar 120.000. Maka setelah mencari total expense, other income dan other expense, kita dapat menghitung besarnya income from operating. Income from operating itu berasal dari gross profit dikurang total expense ditambah other income dikurang other expense. Dapat dari 695.000 dikurang 295.000 ditambah 8.000
dikurang 120.000, dapat income from operatingnya sebesar 360.000. Kemudian setelah mencari income from operating, itu ada interest expense. Interest expense di soal diketahui sebesar 60.000. Ini interest expense masuk 60.000. Maka setelah dapat interest expense, itu kita dapat menghitung juga besarnya income before income tax. Nah, income before income tax-nya itu sebesar income from operating dikurang interest expense, dapat 300.000. Oke, setelah menghitung besarnya income before tax, kita harus mencari lagi besarnya income tax-nya. Nah, income tax-nya itu diketahui di soal itu sebesar 40%. Maka besarnya income tax itu 40% dikali income before income tax. Sebesar 300.000 dikali 40%, dapat 120.000. Sehingga income from continuing operationnya itu sebesar 180.000. Kemudian setelah mencari income from continuing operationnya itu, kita harus mencari lagi discontinued operation net of tax. Jadi sudah dikurangi sama besarnya pajak. Nah, di soal itu diketahui ada komponen loss from operating of food division. Nah, itu di sini karena belum net, jadi kita harus cari dulu berapa yang netnya. Cara mencarinya itu nominal di soal yang 5.000 dikurang persenan income tax-nya yang 40% dikali sama nominal yang di soal 5.000. Jadi 5.000 dikurang 40% dikali 5.000. Hasilnya adalah 3.000. Maka untuk yang netnya itu 3.000 saja. Kemudian yang loss on disposal of food divisionnya juga sama, 6.000 dikurang 40% dikali 6.000, hasilnya adalah 3.600. Karena ini sama-sama loss, maka dijumlah dapat 6.600. Maka diperoleh besarnya net income itu sebesar 180.000 dikurang 6.600, yaitu 173.400 rupiah. Karena ini single, maka untuk other comprehensive-nya itu dibuat langsung ya, jadi tidak dipisah. Maka di bawahnya setelah mencari net income, baru kita mencari other comprehensive income. Untuk other comprehensive income-nya ini diketahui di soal itu hanya ada unrealized holding gain on available for share securities, itu sudah net of tax. Nanti kalau misalnya di soalnya itu belum net of tax, itu sama harus dicari dulu yang udah net of tax-nya. Oke, berarti ini karena udah net of tax, berarti langsung dimasukin aja sebesar 7.500. Karena dia di sini gain ya, bukan loss, berarti ditambahin. Jadi 173.400 ditambah 7.500 dapat 180.900. Ini sudah sampai other comprehensive income-nya. Kemudian dilanjut dengan earning per shares. Menghitung earning per shares itu rumusnya adalah net income dikurang dividend preference dibagi sama outstanding ordinary shares-nya. Nah, di sini untuk net income-nya sebesar 173.400. Untuk dividen preferensi itu nggak ada di soal, jadi dikurang 0, terus dibagi sama jumlah ordinary shares yang beredar atau yang outstanding, itu sebesar 50.000 lembar. Maka earning per shares-nya itu sebesar $3,47 per lembarnya. Untuk soal nomor 2 ini sudah selesai. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Oke, latihan soal nomor 3. Ini ada equity section of one corporation.
Januari 2020 itu sebagai berikut. Ada share capital ordinary sebesar 500.000. Terus ada accumulated other comprehensive income-nya itu terdiri dari unrealized holding gain on non-trading equity securities itu sebesar 55.000. Terus ada return earnings-nya sebesar 40.000. Nah, selama tahun berjalan itu ada transaksi-transaksi sebagai berikut. Pertama, itu ada dividen yang dideklarasikan dan dibayar itu sebesar $9.000. Kemudian net income-nya pada tahun itu adalah sebesar $130.000. Kemudian yang ketiga ada unrealized holding loss sebesar 6.000. Lanjut ke perintahnya. Perintahnya ini diminta untuk membuat statement of change in equity untuk Huang Corporation dan juga statement of financial position in partialnya aja. Parsialnya. Jadi hanya sebagian ya, kalau parsial itu hanya sebagian. Maka penyelesaiannya kita buat dulu statement of change in equity-nya. Untuk formatnya itu sama kayak di materi. Pertama itu ada nama perusahaannya, di sini Huang Corporation. Terus ada jenis laporannya, statement of change in equity. Terus ada juga periodenya, for the year ended Desember 31. Oke, di sini ada share capital ordinary. Jadi yang di atasnya ini nih, yang ini itu kita lihat aja dari saldonya, saldo awalnya. Itu ada share capital ordinary, ada return earnings, kemudian ada accumulated other comprehensive income. Di sini ada beginning balance-nya. Beginning balance-nya itu share capitalnya itu sebesar, share capital ordinary sebesar 500.000, return earnings-nya 40.000. Other comprehensive income-nya ada 55.000. Maka total equity-nya adalah 595.000. Ini tinggal dijumlah aja. Kemudian ada net income. Net income diketahui di soal sebesar 130.000. Kemudian ada lagi unrealized holding loss. Itu sebesar 6.000. Maka di sini negatif ya, karena dia loss. Karena sebelumnya itu gain, terus dalam transaksi loss maka negatif, dikurang. Kemudian ada dividen yang sudah dibayarkan dan juga sudah diumumkan itu sebesar 9.000, itu berkurang pasti dividen. Maka ending balance-nya untuk share capital ordinary-nya sebesar 500.000, untuk return earnings-nya sebesar 161.000. Kemudian other comprehensive income-nya itu sebesar 49.000, maka total equity-nya tinggal dijumlah sebesar 710.000. Yang kedua, diminta untuk membuat statement of financial position tapi yang parsial aja. Untuk formatnya sama, itu ada nama perusahaannya Huang Corporation, kemudian ada jenis laporannya sama periodenya. Nah, di sini karena yang masuk statement of financial position itu hanya equity aja dalam soal ini, maka kita buat hanya equity. Nah, equity-nya ada apa aja? Share capital ordinary, return earnings, dan accumulated other comprehensive income. Sama kayak yang data di jawaban atasnya. Untuk share capital ordinary kita ambil yang ending balance ya, yang 500.000. Kemudian return earnings juga sama, diambil dari ending balance 161.000. Other comprehensive income-nya juga sama, diambil dari ending balance-nya yang 49.000. Maka total equity-nya di total sebesar 710.000. Total equity yang ada di laporan statement of change in equity itu akan sama dengan total equity yang berada di statement of financial position yang parsial ini. Sekian pembahasan soal di pertemuan 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.